sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Ngomong KDRT psikologi, bukan baru selesai umroh, pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira sama gurunya. Pun guru bilangnya, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga tanya saya pada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya, ya kan, saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Itu loh, itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Didi? Begitu, bukan hanya sekedar ngasih air doa. Di dalam surat An-Nisa 34, wallati tahofuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna bil madoji wadribuhunna. Kalau kalian takut punya istri nusuz itu ngelawan suami, misalnya diajak pindah rumah ke rumah suami, mentang-mentang rumah dia mewah nggak mau, itu nusuz. Misalnya dinasehatin nggak mau dengar, itu nusuz. Misalnya diberikan sesuatu, emang suami memang punya itu, dia nggak terima, itu nusuz. Ngelawan kemauan suami, padahal suaminya sudah maksimal. Apa yang Allah perintahkan buat para suami? Ada 3. 1, nasihati istri Anda. Ternyata nggak mempan, langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Pisah ranjang. Siapa tahu masih pada muda begini, kan biologisnya masih butuh. Betul. Pisah ranjang, dia kesepian, berasa robah. Ternyata dia dipisah ranjang juga tidak mampan. Allah yang berfirman, para suami boleh memukul istrinya. Tapi maaf, memukul bukan untuk menyakiti, mendidik istri Anda bahwa yang Anda lakukan sebagai istri, aku sebagai suami tidak suka. Jangan pak, salah. Pukul dengan kasih sayang. Pak. Kalau perlu pukul sama pipi. Itu nggak mukul, malah nyenderin tuh. Iya. Iya. Kan kalau dimesrain dia seneng. Oh gitu caranya. Iya. Aku tuh marah. Nah iya. Kecuali kalau udah pada nenek-nenek udah gerah dideketin aki-aki. Noh, lihat aja noh. Takutnya, bukan apa-apa Pak, takutnya aku tuh marah, sobek aja gitu. Nah, tapi Udah tepok seandainya gitu, ya. istri kalian sudah berubah jadi orang yang taat, Ya. maafkan mereka, jangan menyusahkan mereka. Itu Quran begitu. Oke. Ada tahapan. Ada tahapannya ya, jadi nggak langsung pak gitu kan. Makanya sebagai istri, bagaimana Rasul mengajarkan? Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Kita para istri cukup menghormati dan menghargai suami kita. Suami yang mana dulu? Nah, suami yang mana mah? Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa hiyarukum linisaihi. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, siap. Beda jauh nasib Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika di Pilkada 2024. Ada yang kalah telak usai cerai. Hasil hitung cepat perolehan suara Pilkada serentak 2024 hingga 2029 telah dirilis oleh sejumlah lembaga. Belakangan ini perolehan suara 2 mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika, turut mencuri perhatian publik. Selain sama-sama pernah menjabat di Purwakarta, Deddy dan Anne diketahui pernah membina rumah tangga. Namun pasangan ini resmi bercerai pada 22 Februari 2023 setelah menikah selama 10 tahun. Lantas seperti apa nasib Deddy dan Anne yang sama-sama mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2024? Deddy Mulyadi yang kini menjadi kader Partai Gerindra mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan menggandeng Erwan Setiawan. Melansir hasil hitung cepat atau quick count oleh indikator politik, dari 100% suara yang sudah masuk, pasangan calon 04 ini dinyatakan memperoleh sebanyak 61,16% suara. Keunggulan ini semakin mendekatkan Deddy dengan posisi Jabar 1, sekaligus menyingkirkan para paslon lain seperti Acep Adang Gitalis Dwi Natarina,
9,67%, JJ Wiradinata Ronald Surapraja, 9,1%, dan Ahmad Syaikh Wilham Habibi, 20,07%. Salah satu program andalan Dedi selama kampanye adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, yang direncanakan selesai pada tahun 2026. Nasib berbeda dialami oleh Anne Ratna Mustika. Berhasil menduduki kursi Bupati Purwakarta 2018 hingga 2023, wanita yang kerap disapa Ambu Ane ini gagal memperoleh suara yang cukup untuk meneruskan jabatannya di periode 2024 hingga 2029. Anne yang menggandeng Budi Hermawan berada di posisi ketiga perolehan suara pemilihan Bupati Purwakarta, yakni sebanyak 7,8 merujuk hasil hitung cepat LSI Deni JA. Paslon Sapul Bahri bin Zain Abang Ijo, Hapit mengungguli Pilbu Purwakarta dengan perolehan suara sebanyak 48,34%. Lalu di urutan kedua ada Yadi Rusmayadi Pipin Sopian, 37,64%. Sedangkan di posisi buncit ada Jainal Arifin Sona Maulida, 6,